sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastalama kullu syai'in liqudratihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bi bayanihi kullu ibham wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman da'imaini ma damatil ayyam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majlis Talim Hifdzul Amal, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin, para ustaz, para hujjaj, hadirin sekalian yang berbahagia. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian tafsir Marrah Labid Surah Al-Baqarah ayat 168 yang insyaallah akan kita baca sekarang. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, nazalat al-ayatu, turun al-ayatu, ayat ini, fil ladina harramu ala anfusihim, kepada orang-orang, tentang orang-orang yang mengharamkan untuk diri mereka, mengharamkan as-sawaiba, akan saibah, wal wasaila, dan wasilah, wal bahaira, dan bahirah. Wahum qaumun min Thaqifin, mereka itu adalah sekumpulan orang dari suku Thaqif, wa Bani Amir bin Sa'sa'ah, dan Bani Amir, suku Bani Amir bin Sa'sa'ah, wa Khuza'ah, dan Bani Khuza'ah, wa Bani Mudlaj, dan Bani Mudlaj. Kulu mimma fil ardi, wahai manusia, makanlah mimma, sebagian dari sesuatu, sebagian dari barang-barang, fil ardi, yang ada di muka bumi, ai minal harthi wal an'ami, maksudnya adalah tanaman dan binatang ternak. Halalan thayyiban, sebagai barang yang halal, thayyiban, dan juga baik. Ai mubahan, maksudnya diperbolehkan, mubah, bi alla yakuna muta'alliqan bihi haqqul ghair, sekiranya tidak ada barang tersebut itu muta'alliqan, tergantung, terkait, bihi, dengannya, terkait, haqqul ghairi, akan hak orang lain. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan wahai kalian manusia, janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Aila taqtadu turuqa wasawisi syaitan, janganlah kalian mengikuti jalan waswas atau jalan bisikan setan, fi tahrimil harthi wal an'ami, dalam mengharamkan tanaman dan mengharamkan binatang ternak. Innahu, sesungguhnya setan, lakum, untuk kalian, aduwwun mubin, adalah musuh, mubinun, yang nyata, dzahirul adawati, yang nyata permusuhannya, inda dawil basirati, untuk orang-orang yang memiliki mata hati. Ya ayyuhan nas, ini ya ayyuhan nas, biasanya ayat-ayat yang didahului ya ayyuhan nas ini adalah ayat-ayat makkiyah. Meskipun surah Al-Baqarah ini adalah surah Madaniyah, ini tidak menghalangi bahwasannya ayat ya ayyuhan nas ini adalah surat makkiyah. Turunnya memang di Madinah, tapi ya ayyuhan nas, khitabnya di sini adalah khitab untuk orang-orang musyrik saat itu, wahai manusia. Kalau di Madinah biasanya turunnya, hadirin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang disapa ya hifdzul amal, orang beriman semua kan ya. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang Islam, yuk pada ngaji. Walau ngopi-ngopi doang, gak ada apa-apanya, ngaji tetap ngaji. Orang-orang beriman yang disapa. Tapi kalau yang disapa manusia, wahai manusia, itu biasanya adalah ayat-ayat makkiyah, karena masih umum, bukan hanya orang mukmin, tapi seluruh manusia disapa. Wahai manusia, makanlah sebagian
dari yang Allah berikan di muka bumi. Ini ayat menurut sahabat Ibnu Abbas, seorang sahabat nama aslinya Abdullah ibnu Abbas. Ini seorang sahabat Rasulullah yang sejak kecil sudah didoakan Rasulullah, Allahumma alimhul kitab wa alimhut ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah dia Al-Quran dan ajarkanlah dia menafsirkan Al-Quran. Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini ayat Al-Baqarah 168 yang artinya secara umum, wahai orang-orang manusia, wahai manusia, makanlah dari sebagian yang ada di muka bumi. Ini ayat turun untuk orang-orang yang mengharamkan untuk diri mereka, mengharamkan saibah, wasilah, bahirah. Saibah, wasilah, bahirah ini hadirin binatang ternak semua. Jenis binatang ternak, julukan untuk binatang ternak. Ada ayat di surat Al-Maidah, ayat lain di surat Al-Maidah, ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilati wala hamiu walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la yaqilun. Allah tidak pernah menjadikan bahirah, tidak pernah menjadikan yang namanya saibah, tidak pernah mengadakan yang namanya wasilah dan ham. Ini hadirin adalah nama untuk binatang-binatang ternak. Sawaib ini jamak dari saibah. Apa itu saibah? Saibah itu onta perempuan. Saibah itu onta perempuan yang dibiarin lepas begitu aja karena udah kadung dinazarin sama pemiliknya. Biasanya buat lepas dari penyakit. Kalau penyakit bini saya sembuh, biar ini onta saya lepas, udah saya nazar buat Lata, saya nazar buat Uzza, buat berhala, pokoknya buat berhala. Ternyata sembuh, bininya sembuh, gak jadi kawin lagi dia. Orang bininya sembuh. Nah terus kelantaran sudah dinazarkan, maka onta ini jadilah namanya saibah. Nggak boleh ditangkap, nggak boleh dipelihara, diumbar begitu aja, dibiarin. Tidak ada yang boleh, apalagi sampai disembelih, sampai dipotong, dimakan dagingnya, nggak boleh. Namanya saibah. Ini onta, nah jenis atau julukan onta yang memang sudah kadung dinazarin untuk satu obat dari penyakit, kesembuhan dari penyakit, atau untuk hal-hal yang lain. Kemudian ada wasilah. Wasilah itu dari kata wasola, nyambung terus. Wasilah itu onta perempuan yang lahir pertama dari perawan, ngelahirin anaknya betina lagi. Nanti musim dia hamil lagi, ngelahirin betina lagi. Kemudian lahir sampai 3 kali, betina terus, nggak ada jantannya. Jadi lahir perempuan terus. Namanya wasilah. Onta wasilah ini, maka orang-orang kafir saat itu menganggap ini wasilah bukan sembarang onta yang kayak begini nih. Lahirnya perempuan terus, dan ini biasanya buat dipakai buat kendaraannya berhala-berhala, buat kendaraannya dewa-dewa dah kalau secara orang sini, buat kendaraannya Tuhan-Tuhan mereka. Maka jangan diapa-apain, nggak boleh diapa-apain, nggak boleh dia dinaikin aja nggak boleh, apalagi sampai disentuh, apalagi sampai dipotong nggak boleh. Namanya wasilah. Kemudian ada bahirah. Bahirah juga onta. Bahirah ini onta perempuan juga. Dari namanya aja ada tamar butuhnya, bahirah. Ini onta perempuan yang dinazarkan, tapi nazar susunya doang. Nazar, orang kafir nazar kepada berhala-berhalanya, minta kepada Tuhan-Tuhannya, kepada berhala, kalau saya hajatnya hasil, maka susu ini tidak akan saya minum. Udah dinazarin begini, namanya bahirah. Ada satu lagi nggak disebutkan di sini oleh Syekh Nawawi Banten, tapi disebutkan dalam surat Al-Maidah, ham namanya. Ham ini onta laki-laki. Onta laki-laki yang begitu dia dikawin sama betina. Kawin betina, kemudian muncul laki-laki lagi, muncul laki-laki lagi, namanya ham. Nah ini juga onta yang nggak boleh disembarangin. Semuanya itu saibah, wasilah, bahirah, ham, ini nggak pernah diajarin oleh Allah. Jadi makan aja daging onta. Yang namanya itu diciptakan oleh Allah untuk disembelih, untuk dimanfaatkan dagingnya dan segala macam kulitnya memang halal. Maka nggak ada ajarannya
Ini dilakukan oleh antara lain oleh Bani Thaqif, oleh Bani Amir bin Sosa'ah, oleh Bani Khuza'ah, oleh Bani Mudlaj. Mereka punya tradisi ini, mereka punya ajaran. Kalau ini sudah dipersembahkan, dinazarkan buat berhala, maka nggak boleh. Kita apa namanya? Kalau itu pasang ancak namanya ya. Bang Mutar tuh sering makan ancak tuh. Kalau udah di pojokan pohon beringin, ada kopi, ada makan, jangan dimakan. Ntar kalau lu makan sakit ya. Padahal nggak pernah ajarannya dimakan sama Bang Mutar. Sehat sampai sekarang ada orang yang ngaji, kagak ngapa-ngapa. Itu ajaran yang seperti itu rekayasa atau satu cara di mana mereka mengada-adakan yang tidak ada. Allah nggak pernah ngajarin yang kayak begitu, nggak pernah Allah kemudian menuntut jangan dimakan. Maka di sini tuntutannya makanlah, kulu, makanlah, wahai manusia, makanlah yang sudah Allah ciptakan untuk kalian. Yang menarik di sini digunakan dalam ayat ini mimma fil ardi, sebagian. Minnya di sini min tab'id, artinya ba'd. Tab'id itu artinya sebagian. Makanlah sebagian dari apa-apa yang ada di bumi. Maksudnya jangan makan semua. Artinya ada memang yang jelas-jelas Allah haramkan. Seperti apa? Hurrimat alaikumul maitatu, bangke nggak boleh. Darah juga nggak boleh. Orang Jawa bilang gideh. Kalau sini marus nggak boleh. Kemudian mama uhilla bihi li ghairillah, sesuatu yang memang disembelih bukan untuk Allah atau tidak dengan menyebut nama Allah, sebutkan nama berhalanya, ini juga nggak boleh. Jadi tetap sebagian di sini artinya membatasi, nggak semuanya boleh dimakan. Apalagi yang sudah dinas oleh Al-Quran atau dinas oleh hadis. Ada memang saudara yang di Al-Quran disebutkan, tapi di Al-Quran tidak disebutkan, tapi memang diharamkan oleh hadis. Di Al-Quran itu hanya disebutkan hurrimat alaikum alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Itu diantaranya bangkai, kemudian darah atau daging babi. Anjing nggak ada di Quran. Anjing ada Al-Quran, anjing Al-Kahfi. Lain lagi itu ceritanya. Anjing di Al-Quran nggak ada, pengharamannya nggak ada. Tahrim atau pengharaman anjing di Al-Quran nggak ada. Terus siapa yang mengharamkan? Yang mengharamkan adalah Rasulullah SAW. Kullu dhinabin, setiap yang punya taring itu memang tidak boleh. Haram semua yang punya taring. Termaksud Mas Slamet juga punya taring ya? Nggak boleh, tapi itu beda lagi. Yang punya taring nggak boleh. Binatang-binatang buas. Kemudian binatang yang memang dianggap menjijikan untuk kita juga nggak boleh. Ini batasan-batasan yang memang dipertegas oleh hadis. Hadis fungsinya itu untuk mentafsir atau merincikan apa yang dalam Al-Quran masih umum atau bahkan tidak disebutkan. Hadis menyebutkannya, Rasulullah menyebutkannya. Ini bisa sebagai tafsir atau perincian, bisa sebagai tabyin atau penjelasan, bisa sebagai membuat hukum baru. Karena Rasulullah tidak pernah berbicara sedikit pun kecuali wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah ngomong, Rasulullah bicara, menyampaikan satu hukum, itu pasti wahyu, pasti tuntunan dari Allah. Maka di sini sebagian aja, makanlah sebagian dari apa-apa yang ada di muka bumi. Jadi jangan bikin rekayasa, jangan mengada-ngadakan sesuatu yang tidak pernah Allah larang. Yang harusnya halal diharamkan, yang harusnya haram dihalalkan, jangan. Tapi makanlah, kulu mimma fil ardi, makan. Penegasan ini untuk mengcounter atau untuk menentang orang-orang kafir yang punya tradisi mengharamkan onta-onta, jenis onta tertentu. Bukan jenis dalam arti spesies, bukan, tapi onta-onta yang memang punya nasib buruk. Nasib buruknya tadi dinazarin ya. Padahal saudara, onta itu kalau nasibnya nggak buruk dimakan sama jamaah hifzul amal. Kambing juga begitu, dipotong sama kita, dimakan sama kita. Itu bukan nasib buruk, nasib baik tuh. Kalau nasib buruk ya jadinya tadi, jadinya dibiarin, dimakan enggak, mati begitu aja udah. Jadi apa? Jadi bangke. Jadi bangke baliknya kemana? Ya baliknya ke tanah, atau palingnya dimakan anjing.
Ya bahkan anjing dipakai buat kawin lagi sama anjing. Ya buat bekal anjing. Nah kalau dipakan sama jamaah hifdzul amal, dimakan sama jamaah huda, dipakai buat sholat tuh kambing. Onta juga begitu. Onta begitu dipotong, ini sebenarnya meskipun dia sakit, sebenarnya ini dia menjadi lebih mulia karena daging yang masuk untuk ibadah, daging yang masuk dalam tubuh orang yang makan, dalam tubuh kita misalnya, ini kita pakai buat sholat. Ada onta sholat, ada kambing sholat, ada ikan gurame sholat. Kalau udah masuk jadi daging dalam diri kita, kita pakai buat sholat. Jadi naik kelas. Naik kelas yang tadinya gitu-gitu aja, yang tadinya di alam biasa aja hidupnya, tapi ini kemudian naik kelas bisa masuk masjid, bisa majelis taklim, dipakai buat ibadah. Ada juga yang turun dimakan sama siapa? Iya, kalau dimakan sama binatang lagi masih mending, binatang kan masih ada rasa takutnya juga sama Allah. Tapi kalau dimakan sama orang-orang yang ingkar, sama yang malah makin-makinan. Turun, jadi downgrade kalau turun. Kalau naik, upgrade namanya. Makanlah apa yang ada, sebagian yang ada di muka bumi, halal, jelas di sini harus yang halal. Kemudian selain halal, thayyib. Syekh Nawawi Banten di sini memaknai atau menafsirkan thayyib di sini sesuatu yang sifatnya boleh. Boleh itu artinya tidak ada hubungannya dengan kepemilikan orang lain dan tidak ada hubungannya dengan perampasan. Ayam-ayam, mau ayam kampung ke ayam negeri. Ayam halal nggak bang? Halal, ayam halal. Dari mana bang? Ayam tanggal gua. Berarti nggak thayyib. Halal doang, nggak thayyib. Kenapa? Ya orang gua ngambilin nyolong namanya tidak thayyib. Ikan juga begitu. Ya ikan boleh nyerok. Nyerok di mana? Nyerok di empang. Emang nggak ini bang, nggak bayar mancing. Yang saya malam-malam aja sono orang nggak ada yang mancing. Saya serok aja ikan. Halal nggak ikan? Halal ikan. Ikan halal. Ya lele, gurame, halal semua. Tapi kalau cara memperolehnya ini dengan merampas dari orang lain, maka tidak thayyib. Halalan thayyiban di sini maksudnya halal zatnya atau substansinya. Substansi dari makanan itu halal dan juga cara mendapatkannya juga halal. Tidak ada hubungannya dengan rampasan atau tidak ada hubungannya dengan sebab-sebab yang lain, saudara. Tidak ada hubungannya dengan sebab-sebab yang lain yang memang menentang syarat-syarat dalam syariat, dalam hukum-hukum agama. Kita tahu kambing halal apa haram? Halal. Boleh punya kita sendiri. Halal apa haram? Halal. Punya kita sendiri thayyib juga. Tapi itu kambing ketabrak truk, matinya ketabrak truk, maka tidak thayyib juga. Tidak thayyib. Halal tapi tidak thayyib. Nah di sini yang dimaksud thayyib oleh Syekh Nawawi Banten di sini adalah didapatkan dengan cara yang baik dan tidak ada hubungannya dengan milik orang lain yang dirampas. Makan semua, baik dari hasil tani maupun dari hasil peternakan, makan sebagian dengan cara yang halal dan juga dengan cara yang baik, tidak merampas dari orang lain. Pesan Allah berikutnya di sini, jangan ikut langkah setan. Langkah setan disebutkan di sini adalah dengan memberikan bisikan-bisikan, dengan membisikkan ke hati manusia bahwa ini jangan dimakan, soalnya ini ikan gabus yang siluman yang matanya bisa kedip tuh, jadi-jadian, jangan dimakan. Dibisikin sama setan, jangan dimakan. Ini kambing tapi buntutnya coklat. Ada kambing buntutnya coklat? Kambing buntutnya coklat, jangan dimakan. Pokoknya dibisikin sama setan, padahal itu halal-halal aja, boleh-boleh aja. Akhirnya nggak dimakan, ya mubazir begitu aja. Ini dibisikin sama setan, padahal tidak boleh kita menyia-nyiakan apa yang sudah Allah ciptakan untuk kita. Jangan ikut bisikan setan yang mengharamkan ini, mengharamkan itu, sehingga tidak dimanfaatkan oleh kita. Setan itu musuh untuk manusia. Secara umum, setan itu musuh untuk manusia.
Tapi untuk orang-orang yang punya mata hati, orang-orang yang hatinya tajam, ini setan aduwwum mubin, musuh yang nyata. Syekh Nawawi Banten di sini menyebutkan dzahirul adawah inda dawil basirah. Musuh yang nyata musuh ini untuk orang-orang yang punya mata hati, orang yang memang mata hatinya tajam. Siapa itu? Orang soleh, orang yang ngaji, orang yang ibadah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang sering zikir dan ingat Allah. Ini adalah orang-orang yang mata hatinya tajam atau memiliki penglihatan hati yang tajam, benar-benar nyata. Waktu ada yang bisikin dia untuk mengharamkan ini, mengharamkan itu, maka jelas dia tahu bahwa ini dari setan. Untuk orang-orang soleh atau untuk orang-orang yang punya mata hati yang tajam, nyata bahwa setan itu adalah musuh. Emang gimana Ustadz kalau bukan untuk orang yang soleh? Untuk orang yang tidak soleh, selain orang-orang ini yang punya mata hati yang tajam, jadi yang kurang tajam mata hatinya, kadang-kadang setan jadi CS juga, jadi CS. Tapi kalau buat yang ngaji tahu, buat orang yang alim, orang yang mengenal Allah udah tahu, ini bujukan setan nih, yang kayak begini, ngajak ya jangan ini bang, jangan ngaji mulu, ntar aja kalau udah tua ngajinya, bisa tuh kelihatan tuh, setan ini. Tapi kalau kira-kira mata hatinya kurang tajam, iya juga ya, ngapain sekarang gue belum puas, akhirnya berhenti ngaji, entar-entaran ngajinya lagi dah, entar-entaran kalau udah 50 ke atas berhenti ngajinya, karena dawil basirohnya, atau karena bukan orang-orang yang memiliki mata hati. Mata hatinya tidak tajam. Kadang kalau mata hatinya tidak tajam ini setan musuh cuma nggak nyata. Gimana musuh yang nggak nyata? Ya jadi samar-samar, remang-remang. Kadang jadi CS, diturutin sama dia, apa aja diturutin. Ini untuk orang-orang yang hatinya tajam penglihatannya, maka jelas aduun mubin. Untuk orang-orang selain orang-orang soleh atau selain orang-orang yang mata hatinya tajam, kadang-kadang ini suka kena juga pertemanan dengan setan. Setan itu hadirin, kalau datang kepada kita, ini biasanya mengajak untuk meninggalkan perintah Allah atau melakukan larangan Allah. Salat perintah Allah bukan? Allah, udah nggak usah salat, berhenti. Ngaji perintah Allah, berhenti bang, nggak usah ngaji bang, suruh berhenti. Tetap dia ngaji, tetap dia sholat. Larangan Allah, zina, larangan Allah bukan? Haram, larangan Allah. Udah bang, cobain dikit-dikit. Tetap dia kagak mau zina. Judi, larangan Allah bukan? Larangan, haram. Ayo bang, sekali-kali aja bisa mengubah nasib bang. Begini mulu, kayaknya udah ini banget, bosan miskin nih. Abang kayak begini dicoba, enggak juga dia nggak mau. Judi nggak mau, zina nggak mau, sholat tetap, ngaji tetap. Setan pakai cara kedua. Kalau tetap nggak berubah ibadahnya, dia nggak berubah, kekeh meninggalkan keharaman-keharaman, cara kedua. Terus bang, jangan berhenti. Ngaji terus bang, abang doang yang paling ngaji di sini mah. Terus bang sholat. Di sini kamu dukung sholat yang khusyuk, nggak ada lagi cuma abang. Ustadz aja kalah. Terus bang, jangan berhenti. Jangan zina bang, udah pokoknya yang halal-halal aja, yang halal aja. Itu orang-orang mah di luar itu ya kelihatannya soleh, tapi sebenarnya dia itu pada sama perempuan. Akhirnya ngomongin orang, yang ngerasa paling suci sendiri. Cara yang kedua nih setan. Kalau ikut pakai cara yang kedua, maka kena tipu daya setan. Tapi kalau tidak, kekeh, la haula wala quwata illa billah, aku tidak bisa meninggalkan maksiat dan tidak bisa melakukan ibadah kecuali dengan kekuatan Allah. Merasa bahwa saya nggak bisa. Kalau udah merasa saya nggak bisa, setan nggak bisa godain udah. Kalau sudah ada sifatnya menghilangkan keakuan, bukan aku yang bisa sholat dan ngaji, bukan aku yang bisa meninggalkan maksiat, zina dan judi, bukan, aku mah nggak bisa apa-apa. Allah, kalau udah ada Allah saja yang nyata-nyata bahwa dia nyata-nyata Allah di situ yang memberikan taufik, maka setan udah nggak bisa godain, karena yang turun tangan langsung Allah. Ini
Di antara hikmah ta'awudz juga saudara. Waktu kita ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Selain doa, ta'awudz itu ikrar. Kita ikrar bahwa aku berlindung kepada Allah. Aku nggak bisa apa-apa ya Allah. Sholat begini, baca Quran begini juga bukan aku, tapi Engkau yang bikin aku bisa. Aku ampun ya Allah, nggak bisa, lemah. Jadi Allah aja. Kalau udah Allah yang ada di depan, setan udah nggak berani godain dah. Lawan Allah, jangan lawan Allah. Lawan Sayyidina Umar aja setan takut. Ini Allah yang udah kita jadiin, yang udah kita jadiin sebagai backing kita, bahwa kita bukan apa-apa. Allah aja langsung turun. Wallahu yatawallas sholihin. Allah yang langsung ambil alih orang-orang soleh, ambil alih orang-orang yang hilang keakuannya. Kalau dia seperti itu, benar-benar udah gak akan bisa dikalahkan oleh setan. Ini kadang-kadang yang disebut dengan orang yang mukhlas, orang yang dibuat ikhlas oleh Allah. Ikhlas itu artinya membersihkan. Mukhlas dibersihkan. Bukan hanya dibersihkan dari riya dan pamer, tapi dibersihkan dari keakuan. Dibersihkan dari aku bisa melakukan sholat. Dibersihkan dari aku bisa menjauhkan maksiat. Dibersihkan dari aku. Kalau udah dibersihkan dari aku, setan udah gak bisa masuk. Karena biasanya godaan setan itu masuk kalau masih ada akunya. Orang-orang soleh, orang-orang yang memiliki mata hati ini bisa melihat barokah dari ketajaman mata hatinya, bisa melihat bahwa setan itu benar-benar musuh yang nyata. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun wallahu a'lam bissawab.